Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau beribadah pada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, kita masih sehat, kita masih kuat, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Untuk itu mari angkat suara kita sama-sama. Kita mau bersyukur. Kita mau naikkan sembah kita bagi Tuhan. Sebagai korban kita bagi Dia. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih setia-Mu. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Tiada terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Kini kami datang menyembah. Kini kami datang bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan kami. Oh, angkat suara sembah Tuhan Yesus. Ya Rama ya Sambe. Ya Rama ya Namase. Ya Rama ya Sambe. Oh, puji namamu Tuhan Engkau selamanya. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan berlindung keselamatan. Dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan berlindung keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
tiada terhitung Tuhan pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan, tiada terhitung berkat-berkat-Mu. Sungguh Kau setia, sungguh Kau Bapa-Ku, tiada terhitung pertolongan-Mu. Mari sembah Dia sama-sama. Dia kini ku memuji nama-Mu, kini ku menyembah-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, Kau Allah yang memberkati kami, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Tiada yang seperti-Mu, bakar hati-Mu, sembah Dia, Yesus. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain di hidup. Mari angkat tangan sama-sama, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan lagi. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau sumber. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Di dalam nama Yesus. Kami terus menorot bagi Tuhan. Kami terus menari bagi Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus umat Tuhan yang siap menari melompat bagi nama Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sama-sama tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Semua sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini bagi setiap kami yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku.
ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu katakan. Sungguh ku percaya. Dengan imanmu nyanyikan lagu ini. Kau yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hibur, beri jalan keluar, kelegaan, pengharapan yang baru. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Yang percaya angkat tangan sama-sama katakan. Mujizat masih ada bagiku. Shalom semuanya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya akan tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, maka salah satu dari tanda itu adalah penyakit sampar yang bisa kita sebutkan sebagai pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 adalah bagian dari tanda kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Ada yang berkata bahwa penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Malah pada tahun 1918 sampai dengan 1920 ada wabah flu Spanyol yang menyebabkan 50 juta orang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus belum datang. Jangan-jangan setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus juga tidak akan segera datang. Kalau kita bicara Tuhan Yesus tidak segera datang, ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Dan waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, sebanyak 2 kali. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," 2000 tahun yang lalu, apalagi hari-hari ini, pasti lebih segera lagi. Hati-hati, jangan terjebak menjadi pengejek-pengejek yang dengan ejekannya berkata, "Di mana janji kedatangannya itu? Dari dulu keadaan tetap seperti ini. Katanya salah satu tanda adalah penyakit sampar. Mana buktinya?"
Penyakit sampar sudah terjadi berulang-ulang. Tetapi ternyata Tuhan Yesus belum juga datang. Jangan berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus pasti datang kembali. Atau jangan juga berkata bahwa setelah pandemi COVID-19 Tuhan Yesus belum segera datang. Kita tidak tahu dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Hanya Bapa di sorga saja yang tahu. Yang penting Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit sampar seperti pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda kedatangannya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita percaya bahwa Dia akan segera datang. Sehingga kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Saya percaya bahwa sikap orang percaya dari zaman ke zaman yang melihat dan mengalami malapetaka, mungkin itu perang, mungkin itu bencana alam, termasuk penyakit sampar, akan berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Sebagai contoh, Bapak Gereja yang bernama Siprianus, yang adalah uskup gereja Kartago pada zaman Kekaisaran Romawi, yang mengalami pandemi pada tahun 250 sampai 271 Masehi. Pada saat itu di Roma saja sekitar 5.000 orang meninggal per hari. Siprianus menyebutkan bahwa pandemi tersebut sebagai akhir zaman. Memang ini terbukti keliru. Akan tetapi dari sisi yang lain kita melihat keyakinannya bahwa ini adalah akhir zaman justru membuat terjadinya kebangunan rohani. Gereja terlibat dalam pelayanan sosial diakonia yang dahsyat. Melihat itu banyak orang menjadi percaya dan gereja berkembang pesat. Jadi setiap zaman seolah-olah Tuhan menciptakan situasi, apakah itu perang, bencana alam, kelaparan, termasuk penyakit sampar, agar perkataan Tuhan Yesus, "Aku datang segera" itu selalu ada di dalam hati orang percaya. Sehingga mereka selalu dalam kondisi berjaga-jaga, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Demikian juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu kita-kita ini, bergerak menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara dengan begitu serius kepada saya tentang aku datang segera, saya selalu memperkatakan hal ini. Saya selalu mengingatkan agar kita lebih intim dengan Tuhan. Hari-hari ini pesan Tuhan kepada kita adalah kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita dari Kristus. Sang mempelai pria akan datang dengan segera untuk menjemput kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat di Efesus itu rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap rasul palsu, tetap sabar dan mau menderita oleh karena namaku, kata Tuhan. Tidak mengenal lelah, membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci, kata Tuhan Yesus. Pengikut Nikolaus mengajarkan bahwa percabulan tidak akan mempengaruhi keselamatan seseorang dalam Kristus. Ini adalah pengajaran sesat. Karena kitab Perjanjian Baru mengatakan hal yang sebaliknya. Yaitu bahwa orang yang hidup dalam percabulan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat ini, saya berkata bahwa jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Akan tetapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Mengambil kaki dianmu artinya mengeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kesimpulan dari pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang juga berarti buat kita semua, adalah apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan kepada kasih mula-mula, maka Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan kita harus bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Artinya, kita akan dikeluarkan dari dalam kerajaan Allah. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Pengalaman saya pada waktu itu adalah keinginan untuk selalu berdoa. Keinginan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Keinginan untuk membaca Alkitab. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk melayani Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Kalau kita melihat proses keselamatan, maka proses keselamatan terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah proses justification, yang artinya pembenaran. Tahap yang kedua adalah proses sanctification, yang artinya pengudusan. Tahap yang ketiga adalah proses glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Pada proses pertama, yaitu proses justification atau pembenaran, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kasih mula-mula. Setelah itu kita memasuki tahap yang kedua, yaitu proses sanctification atau pengudusan. Dalam proses ini, kita akan dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu glorification, yang artinya pemuliaan atau pengangkatan. Jadi, yang diangkat itu adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Pada waktu memasuki proses sanctification atau pengudusan ini, dengan berbagai macam alasan, kualitas kasih kita kepada Tuhan yang tadinya penuh dengan kasih yang mula-mula bisa berubah menjadi seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Saya pribadi juga mengalami seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Tetapi melalui pengudusan secara terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, juga disertai dengan proses yang menyakitkan, saya kembali kepada kasih mula-mula sampai dengan hari ini. Haleluya. Saya akan bertanya kepada saudara, bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk melihat
kualitas kasih kita kepada Tuhan melalui kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kitab di Alkitab yang khususnya membahas kasih yang unik di antara dua orang mempelai, yaitu antara Salomo dengan gadis Sulam yang dipercaya dia adalah istri pertama dari Salomo. Karena beberapa nats penting dalam Perjanjian Baru melukiskan kasih Kristus bagi gerejanya dengan memakai hubungan pernikahan, maka kitab Kidung Agung dapat dipandang sebagai melukiskan kasih yang ada di antara Kristus dengan mempelainya, yaitu gerejanya, yaitu kita-kita ini. Sama halnya dengan iman kita yang harus bertumbuh. Demikian juga kualitas kasih kita kepada Tuhan harus bertumbuh. Secara sederhana, kitab Kidung Agung ini menggambarkan 3 tingkat kualitas kasih. Dan ini juga menunjukkan tingkat kualitas kasih kita dengan Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama terdapat dalam Kidung Agung 2 ayat 16 yang berkata, "Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia." Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, Tuhan milikku, aku miliknya Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang kedua terdapat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 yang berkata, aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata begini, aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Tingkat kualitas kasih yang ketiga terdapat dalam Kidung Agung 7 ayat 10 yang berkata, kepunyaan kekasihku aku. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku milik Tuhan. Tingkat kualitas kasih yang pertama bisa dikatakan ini adalah kasih yang egois. Karena yang dikedepankan itu, Tuhan adalah milikku, baru aku milik Tuhan. Maka yang selalu dipikirkan hanya soal diberkati. Jadi karena Tuhan milikku, berkati aku dong Tuhan. Biasanya jarang bertanya kepada Tuhan tentang apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap rencana atau langkah yang akan dilakukan. Jadi kalau dia punya rencana, langsung akan minta supaya Tuhan memberkati. Biasanya juga jarang menyinggung tentang apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Itu tingkat yang pertama. Tapi tingkat kualitas kasih yang kedua bisa dikatakan sebagai kasih bersyarat. Aku milik Tuhan. Tuhan adalah milikku. Sekarang yang dikedepankan adalah aku miliknya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan adalah milikku. Berarti mulai ada satu peningkatan. Di sini mulai ada menyinggung tentang melayani Tuhan. Tetapi dengan syarat. Supaya Tuhan memberkati. Jadi motivasi mau melayani karena mau diberkati Tuhan. Itu tingkat kualitas kasih yang kedua. Tetapi sekarang tingkat kualitas kasih yang ketiga. Inilah yang disebutkan kasih yang tidak egois. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah kasih yang semula. Aku milik Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embelnya lagi. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku milik Tuhan. Bukan milikku sendiri. Aku ini adalah milik Tuhan. Aku sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Aku dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Yesus. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, aku adalah milik Tuhan. Mereka yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Orang yang memiliki kasih mula-mula sudah tidak memikirkan lagi tentang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Yang paling penting adalah hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan adalah sesuatu yang sangat vital dalam hidup ini. Mendapatkan makanan adalah motivasi manusia dalam bekerja atau berusaha. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini, artinya fokus hidup kita adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kepada makanan, meskipun makanan itu perlu. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan melayani Tuhan seperti yang terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan selalu berkata, sebab engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Hamba bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujian ini diajarkan oleh Daud dan terus dinyanyikan setelah zaman Daud. Tuhan memberitahu kepada Daud hal yang paling menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu kalau dipuji oleh kita bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena memang itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, nyanyikan terus pujian tadi. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, aku tidak takut, sebab Tuhan menyertai aku. Aku tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan aku, bahkan akan menolong aku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa aku kepada kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Orang yang memiliki kasih mula-mula dalam masa pandemi COVID-19 ini akan tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus memperkatakannya. Orang yang memiliki kasih mula-mula akan berkata, Tuhan, saya mau menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang ketiga. Tuhan, saya berjanji untuk memakai mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan, bukan yang lain-lain. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula akan melakukan firman Tuhan seperti yang terdapat dalam lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan Yesus, sembah. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Yang belum, terus katakan haleluya, haleluya. Orialalabakana mayaralalalabarabarabara. Oh rarabashande. Ikarala mayaralab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 ala. Oralabalabalabala. Orialalabalabalabalabalabala. Oralabalabalabalabalabala. Oralabalabalabalabalabala. Orilebelabalabala. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Hamba berdoa mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Ya Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Bapa, hamba berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu yang mengalami bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Mungkin mereka ketakutan, kebingungan. Ketakutan yang berlebihan, paranoid Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Yang terpapar dengan COVID-19 sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, aku sekarang perintahkan COVID-19. Kau keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Oh rala bara bara bara. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus mati dengan penderitaan yang luar biasa ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami ya Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami salah Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Engkau itu adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Katakan ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Supaya sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kau melihat mereka yang sedang meminta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Hati bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima pengurapan Tuhan saat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima. Urapi anak-anakmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh ya lala, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih berkat. GBI My Home yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Lindu Magdalena Situmeang akan membacakan Warta Sepekan dalam minggu ini. Seperti biasa pada hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di aplikasi Zoom Meeting. Doa ini wajib untuk Kul 1, pengerja full time, gembala cabang, gembala Kul, dan anggota Kul. Dan doa ini juga akan disiarkan secara langsung di YouTube channel GBI My Home Official yang akan dilayani oleh di hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita tidak ada kegiatan. Di hari Sabtu kita ada doa puasa secara online di YouTube channel GBI My Home Official pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk dapat bergabung dalam doa ini. Di hari Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel GBI My Home Official. Dan ibadah Next Gen pukul 9.15 di YouTube Next Gen My Home. Dan ibadah raya GBI My Home Rawasari ada 2 kali, pukul 8 pagi dan 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan disiarkan secara langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Dan pada jam 5 sorenya kita ada sharing firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Adi di YouTube channel GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah persembahan online dapat ditransfer melalui rekening gereja di BCA dengan nomor rekening 380467111 atas nama GBI Rawasari. Di CMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Diadakan doa puasa selama 31 hari dalam bulan Oktober 2020. Berdoa untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, menghadapi ancaman resesi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanah agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Shalom saudara, saya ada di Dusun Laiwangu. Ini tepatnya di Kabupaten Sumba Timur. Ini kami harus jalan kaki. Dan mereka semua di sini sebelumnya adalah kepercayaan merapu, itu kepercayaan kepada arwah-arwah. Dan satu kampung ini, puji Tuhan, sebagian besar sekarang sudah percaya Yesus dan kesini dalam rangka untuk membangun gereja dan juga untuk membangun sekolah. Nah, kalau saudara lihat di belakang saya ini adalah kuburan marga. Jadi yang semarga mereka biasanya taruh di rumah dulu sampai berapa hari. Kalau mereka belum kenal Tuhan, bahkan sampai 1 tahun mayat di rumah dan baru dimasuk ke lubang kubur setelah diadatkan. Tapi karena sekarang mereka udah percaya Yesus, hanya beberapa waktu di rumah saja meratap. Dan di kuburan batu ini ada 7 jenazah yang ditaruh di sini. Jadi kalau mereka meninggal ya mereka taruh. Kalau kita lihat lagi di tempat yang lain, kadang-kadang mayat itu digantung, disimpan di hubungan rumah, di pohon, macam-macam. Jadi doakan kami akan terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, GBI My Home.
Protokol kesehatan beribadah di GBI My Home Rawasari. Anak-anak, orang sakit, dan orang tua berusia di atas 60 tahun dianjurkan beribadah secara online di rumah masing-masing. Wajib menggunakan masker di area gedung gereja. Bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk ruang ibadah. Wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki ruang ibadah. Sampaikan shalom dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan. Tidak bersentuhan fisik dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kapasitas kursi hanya 80 sampai dengan 100 kursi. Daftarkan diri Anda segera ke gembala KUL masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu beribadah namun belum terdaftar di dalam KUL, dapat menghubungi Ibu Lensi di nomor 0812 707 3728. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel, pelayanan 24 jam, poliklinik umum di mana melayani rawat jalan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, poli KIA dan KB, pelayanan apotik serta poli gigi di mana melayani perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi. Untuk jadwal praktek dokter gigi pada hari Kamis pukul 7 malam sampai dengan 8 malam, pada hari Sabtu pukul 3 sore sampai 5 sore. Untuk via telepon pada hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Lindung Magdalena di nomor 0812 75960776, klinik di nomor 0813 1877 9975, dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI, Blok C nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Demikian warta sepekan dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih buat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari demi hari yang telah kami lalui. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan, buat pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Niko Notoro Harjo beserta keempat wakilnya, Bapak Johan Handoyo yang ada di Singapura, Bapak Irwan Wijaya Gembala kami Tuhan, juga Pak Anen sebagai wakilnya. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan dan perlindungan-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna. Keluarga besar mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu beserta keluarga besarnya ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati keluarga besarnya, Engkau mau pakai dia lebih lagi ya Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, buat hamba-Mu ini kami serahkan Tuhan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu senantiasa ada bagi pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, biar damai sejahtera-Mu ada bagi bangsa ini ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan melimpah bagi bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami sedang menghadapi pandemi Tuhan, COVID-19, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan segera dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan pemerintahan mulai dari pusat Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan semua lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah ya Bapak. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Roh hikmat kebijaksanaan dari surga Engkau berikan bagi mereka Tuhan dalam mengelola pemerintahan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia Tuhan akan segera dipulihkan.
Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja bagi Indonesia. Akan ada Tuhan pertobatan massal terjadi bagi Indonesia. Setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Tanjung Pinang. Shalom kota Tanjung Pinang. Biarlah Tuhan kota ini boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau memberkati wali kotanya Tuhan. Engkau memberkati gubernur semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Kota ini Tuhan kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di dalam zona hijau, dan kami percaya Tuhan kami akan tetap Tuhan, dan kota ini akan tetap dibebaskan dari segala sakit penyakit sampar. Semuanya oleh kehendak-Mu Tuhan. Semuanya boleh dipulihkan kembali, perekonomiannya Tuhan, segala aspek sosial budaya Tuhan, pendidikan akan dipulihkan Tuhan. Semua akan berjalan dengan lancar kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan gereja-Mu Tuhan, gereja GBI My Home Rawasari. Semua Tuhan, para pengerja Tuhan, Engkau memberkati full timer Tuhan, mereka Tuhan Kau kuatkan, teguhkan, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari demi hari kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Berkati semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami tahu semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang Tuhan yang menyertai di dalam setiap pelayanan kami. Kau memberkati juga Tuhan keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang beribadah. Engkau melawat mereka Tuhan, keluarga demi keluarga. Apapun yang mereka butuhkan ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Apapun yang diusahakan tangan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna buat umat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, dan buat hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.